Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang rekonsiliasi dan laporan penilaian. Nah, untuk bahan hari ini masih bisa di-download pada link berikut. Oke, kita mulai saja terkait rekonsiliasi dan laporan penilaian. Saya akan memulainya dari rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini berasal dari kata reconcile yang artinya mendamaikan. Nah, tujuan utama rekonsiliasi ini sering disalahartikan oleh teman-teman penilai. Teman-teman penilai tahunya bahwa rekonsiliasi itu sama dengan pembobotan. Nah, padahal tujuan utamanya bukan pembobotan. Pembobotan adalah tujuan akhir untuk memperoleh satu nilai. Tapi tujuan utama dari rekonsiliasi adalah melakukan cek ulang terhadap penggunaan pendekatan penilaian. Apakah terdapat kesalahan konsep, prosedur, tata cara, dan seterusnya. Contoh misalnya di pendekatan aset. Dari sisi data, apakah datanya semua sudah terpenuhi? Dari sisi analisis, apakah sudah dinilai pasarkan semua? Terus dari sisi ketentuan, apakah sudah cocok untuk perusahaan yang memiliki aset yang besar? Nah, ini contoh dari sisi pendekatan aset. Tujuan utamanya adalah melakukan cek ulang ya, bukan pembobotan. Pembobotan itu merupakan tujuan akhir. Tujuan akhir dari rekonsiliasi menghasilkan estimasi nilai tunggal dari penggunaan beberapa pendekatan dengan melakukan pembobotan atas indikasi nilai dari masing-masing pendekatan yang digunakan. Tentunya setelah kita melakukan cek ulang tadi. Oke, cek ulang ini tujuannya gunanya untuk melakukan cek kembali. Kalau misalnya datanya kurang ya kita lengkapi. Kalau analisisnya salah kita perbaiki. Kalau ketentuannya tidak digunakan atau tidak kita manfaatkan, ya maka harus kita manfaatkan sesuai dengan ketentuannya di masing-masing pendekatan. Gitu. Sehingga nanti kita tahu apa kesalahan kita, kekurangan kita, analisa apa yang tidak kita lakukan. Dengan kita tahu kekurangan tadi, kita dapat melakukan pembobotan sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam penilaian. Oke, nah ini contoh untuk rekonsiliasi, pertimbangan dalam rekonsiliasi. Contoh di pendekatan pasar. Data pembandingnya ada atau tidak? Apakah sebarannya merata atau tidak? Nah, ini contoh ya. Oh, sebarannya kurang merata. Berarti nilainya nanti akan under value atau over value. Apakah faktor kesebandingannya sudah sesuai ketentuan? Oh, belum sesuai ketentuan. Iya, cari yang sesuai dengan ketentuan. Multiple yang digunakan apakah sudah sesuai? Belum, ya sesuaikan. Itu termasuk penggunaan diskon dan premium serta kesesuaian metode dan pendekatan yang kita gunakan. Nah, ini contoh pertimbangan dalam rekonsiliasi di pendekatan pasar. Pertimbangan berikutnya untuk pendekatan aset. Contoh yang pertama, data laporan keuangan tahun terakhir dapat atau enggak. List of asetnya lengkap atau tidak. Nah, ini kalau nggak lengkap, ya berarti list of asetnya nggak nilai pasarkan. Kenapa? Orang kita dapat nggak lengkap list of asetnya. Terus yang kedua, aset berwujudnya dinilai pasarkan atau tidak. Termasuk poin ketiga, aset tak berwujudnya bisa diidentifikasi satu persatu atau tidak, dinilai pasarkan oleh penilai atau tidak. Nah, yang keempat kelima sama seperti pendekatan sebelumnya. Penggunaan diskon dan premiumnya sudah sesuai atau belum? Kesesuaian metode dan pendekatannya sudah sesuai atau belum? Nah, di pendekatan pendapatan, data laporan keuangan historis 3 tahun terakhir dapat atau enggak? Faktor produksinya ini diperoleh dari manajemen atau tidak? Proyeksinya seperti apa? Penggunaan diskon dan premi seperti apa? Serta kesesuaian metode pun kita pertimbangkan. Nah, ini untuk pendekatan pendapatan. Dalam standar penilaian Indonesia tahun 2018 yang sudah direvisi di SP 330, ketika membahas tentang pendekatan, standar penilaian Indonesia hanya menyebutkan bahwa
penggunaan pendekatan pendapatan dengan metode DCF atau discounted cash flow method itu memiliki bobot yang signifikan. Tapi signifikannya berapa? Apakah 60%, 70%, 80%, 90%? Itu tidak ditentukan dalam standar penilaian Indonesia. Dikembalikan ke masing-masing penilainya. Mau menggunakan berapa persen? Nah, untuk standar yang lebih detail itu ada di SE 54 PJ tahun 2016. Di SE 54 ini didetailkan sebagai bahan pertimbangan pembobotan, maka berikut ini sebagai bahan pertimbangan tadi. Pendekatan pasar punya pertimbangan sendiri, pendekatan aset punya pertimbangan sendiri, pendekatan pendapatan pun punya pertimbangan sendiri dalam melakukan pembobotan. Nah, bagaimana kok pertimbangan-pertimbangan ini bisa menghasilkan pembobotan? Nah, ini sebagai ilustrasi teman-teman. Contoh di pendekatan pasar. Datanya dari sisi data sebagai bahan pertimbangan tadi ya. Apakah data pembandingnya 3 atau lebih terpenuhi? Oh, ternyata terpenuhi. Minimal menggunakan 3 data pembanding. Bahkan saya 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, maka terpenuhi. Apakah prinsip kesebandingan dalam penilaian dengan pendekatan pasar terpenuhi? Ternyata di case yang saya kerjakan tidak terpenuhi. Maka secara scoring 0. Apakah sudah mengidentifikasi laporan laba rugi antara data pembanding dengan objek penilaian? Apakah dalam laporan laba rugi yang neracanya sudah sebanding atau tidak? Oh, ternyata saya tidak mengidentifikasi. Gitu, maka scoringnya minus. Apakah kesesuaian data objek penilaian dengan data pembanding juga sudah kita identifikasi? Oh, saya tidak mengidentifikasi, pokoknya ambil main comot aja. Yang penting sama industrinya sudah selesai. Gitu. Nah, maka di sini scoringnya 0. Artinya dalam pendekatan pasar kita hanya melakukan penilaian berdasarkan data pembanding yang kita pilih atau kita istilahin sebagai cherry picking. Gitu. Jadi data pembandingnya cherry picking, kita pilih yang menurut kita mungkin menguntungkan atau menghasilkan nilai besar, nilai kecil, atau mungkin nilai yang sedang-sedang. Nah, ini yang tidak boleh. Kita harus tahu faktor sebandingannya apa. Yang kita kunci, yang kita nyatakan itu sebagai pembanding yang sebanding. Nah, ini contoh pendekatan pasar. Berikutnya pendekatan pendapatan. Dari sisi data, apakah data laporan keuangan 3 tahun terakhir minimal itu diperoleh? Oh, diperoleh, maka kita kasih scoring 1. Apakah pertumbuhan industri, objek penilaian, pembanding, itu kita peroleh? Kita peroleh, maka kasih scoring 1 juga. Terus dari sisi identifikasi nih, dalam penentuan proyeksi, apakah kita dapat kapasitas produksi perusahaan dari top manajemennya? Oh, kita dapat. Kalau dapat kasih scoring 1. Oh, kita nggak dapat kapasitas produksi. Sehingga untuk proyeksi kita menggunakan misalnya proyeksi laporan keuangan, bukan proyeksi dari faktor produksi. Gitu. Yang berikutnya misalnya rencana bisnis. Rencana bisnis perusahaan 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan apakah kita peroleh dari top manajemen? Oh, kita peroleh, maka kasih scoring 1. Ketika tidak diperoleh, maka scoringnya 0. Berikutnya analisis Porterfive Force, SWOT, LCC, apakah sudah kita laksanakan? Sudah. Itu, maka kasih scoring 1. Termasuk kesesuaian pendekatan dengan objek penilaian. Nah, inilah yang tadi dinyatakan dalam standar penilaian Indonesia. Apabila metodenya tepat, pendekatannya tepat, maka pendekatan pendapatan memperoleh nilai atau bobot yang signifikan. Nah, signifikan dalam SE 54 itu dikategorikan sebagai kesesuaian pendekatan dengan objek penilaian sudah sesuai dan sudah tepat. Nah, ini sebagai gambaran cara perhitungan bobotnya. Begitu juga dengan pendekatan aset nih. Apakah laporan keuangan 1 tahun terakhir itu diperoleh? Oh, saya dapat. List of asetnya lengkap atau enggak? Oh, saya nggak dapat list of asetnya, maka scoringnya 0. Aset berwujudnya apakah bisa kita identifikasi? Apakah dinilai pasarkan? Oh, saya nggak nilai pasarkan, saya menggunakan nilai buku sama dengan nilai pasar, termasuk aset tak berwujudnya. Ya 0 scoringnya. Apakah untuk NTAV-nya kita menggunakan borrowing capacity? Iya, menggunakan borrowing capacity. Rate of return on intangible-nya apakah dicari? Iya, dicari. Scoringnya 1. Kesesuaian antara pendekatan aset dengan objek penilaian kurang sesuai.
Sehingga secara scoring bisa jadi pendekatan pasar 1, pendekatan aset 3, pendekatan pendapatan 5. Sehingga kalau dibobot, maka pendekatan pendapatan bobotnya 5/9, pendekatan aset 3/9, dan pendekatan pasar 1/9. Tinggal diubah menjadi persentase. Nah, ini salah satu bentuk rekonsiliasi. Jadi tidak hanya sekedar pembobotan, tapi mempertimbangkan data, identifikasi, analisis, serta kesesuaian dari pendekatan yang kita gunakan. Inilah makna yang sesungguhnya dari rekonsiliasi. Oke, nah ini konsep rekonsiliasi. Nah, kita beralih ke laporan penilaian. Bagaimana sih laporan ini kita buat? Apa sih tujuannya kita membuat laporan penilaian? Nah, ini dijelaskan di sini. Mengapa kok laporan penilaian itu penting? Ada beberapa hal yang menyatakan bahwa laporan penilaian itu penting. Gitu. Mengapa kok penting? Nah, ini yang pertama, sebagai media utama untuk mengkomunikasikan secara resmi perkembangan penting dari penilaian. Oke, apakah ada prosesnya yang kita lewati, data-datanya yang kita nggak peroleh, dan seterusnya. Ini perkembangan penting. Sampai nanti dapat nilai seperti apa. Yang kedua, sebagai media untuk berkomunikasi dalam organisasi. Dari pemberi tugas, misalnya dari atasan, ngasih tugas ke bawahannya untuk melakukan penilaian. Nah, untuk laporan penilaian ini kita bisa berkomunikasi dengan cara membuat laporan, baik lisan maupun tertulis. Nah, ini yang ketiga, sebagai salah satu bahan untuk pengambilan keputusan. Hasil laporan penilaian yang kita berikan ini bisa jadi sebagai dasar keputusan apakah perusahaan akan membeli saham atau tidak, apakah perusahaan akan membeli aset atau tidak. Nah, ini untuk investasi lain, untuk mungkin penambahan capex dan seterusnya. Yang keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima tugas, saya ditugaskan untuk melakukan penilaian bisnis. Nah, bentuk pertanggungjawabannya salah satunya adalah saya membuat laporan dan saya berikan kepada pemberi tugas. Nah, di sini akan terlihat bahwa saya sudah menyelesaikan tugas saya melakukan penilaian bisnis dan saya tuangkan berupa laporan. Nah, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, yang terakhir, ini sebagai alat untuk pengawasan. Kenapa kok alat untuk pengawasan? Nah, karena salah satu fungsi laporan di dalamnya itu ada tadi contohnya misalnya rekonsiliasi. Nah, si pemberi tugas atau atasan kita itu bisa melihat apakah yang kita lakukan sudah tepat atau belum. Kalau belum tepat, sebaiknya seperti apa dan seterusnya. Nah, inilah mengapa laporan dikatakan sebagai suatu hal yang penting dalam penugasan atau dalam organisasi. Oke, yang berikutnya ada dua jenis laporan seperti yang tadi saya jelaskan, ada laporan lisan, ada laporan tertulis. Jadi laporan di sini tidak semuanya bentuknya tertulis, bisa juga lisan. Gitu. Nah, laporan lisan ini adalah laporan hasil penilaian yang dikomunikasikan secara verbal dengan merepresentasikan atau dipresentasikan di depan pemberi tugas. Walaupun dikatakan lisan, tapi presentasinya, bahannya itu kan tertulis gitu, dalam media elektronik. Nah, ini. Terus yang kedua laporan tertulis. Laporan tertulis jelas di sini adalah hasil penilaian yang dikomunikasikan kepada pemberi tugas dalam bentuk tulisan, termasuk dikomunikasikan secara elektronik, baik email, mungkin WA dan seterusnya. Nah, ini jenis laporan lisan dan laporan tertulis. Dalam SPI 105, laporan tertulis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama laporan penilaian terperinci atau self-content atau comprehensive style. Yang kedua laporan penilaian ringkas, summary atau form style. Yang ketiga laporan penilaian terbatas, restricted atau performa style. Nah, ini sesuai dengan SPI 105. Laporan penilaian terperinci di sini mendeskripsikan informasi secara detail dan komprehensif. Setiap langkah, setiap kejadian, setiap data, analisis yang mengandung informasi semua dituangkan dalam laporan tersebut. Termasuk pembahasan secara detail atas hal apa yang dinyatakan dalam laporan, asumsi, kondisi pembatas, dan seterusnya. Nah, ini kita sebut laporan penilaian terperinci atau terperinci.
Nah, yang kedua, laporan penilaian ringkas, di mana laporan hanya berisi ringkasan dari seluruh informasi yang signifikan saja yang kita pilih. Oke, sehingga laporan ini ya mungkin hanya 8 halaman, 10 halaman, atau bahkan mungkin 2 halaman. Dalam bentuk narasi singkat atau bentuk formulir. Ini makanya tadi saya katakan bisa jadi 2 halaman selesai. Gitu. Nah, yang ketiga, laporan penilaian terbatas. Isi laporan biasanya ditentukan oleh pemberi tugas. Pemberi tugas ini butuh informasi singkat apa saja atas laporan yang diinginkan. Mungkin hanya butuh nilainya saja, poin-poinnya, caranya, prosedurnya, dan seterusnya. Nah, ini laporan ini tergantung dari si pemberi tugas. Gitu. Kalau pemberi tugas hanya butuh nilainya saja, bisa jadi nanti laporannya sama dengan laporan ringkas. Gitu. Pemberi tugas nggak butuh caranya dan seterusnya. Oke. Nah, ini jenis laporan berdasarkan SPI 105. Laporan tertulis berdasarkan SPI 105. Oke, kita lanjut. Ini contoh sistematika laporan penilaian. Nah, ini yang pertama ini berdasarkan SE 54 PJ 2016. Sistematikanya sederhana. Di sini hanya ada pendahuluan, informasi wajib pajak, gambaran ekonomi makro, mikro, dan industri, serta proses atau prosedur penilaian. Nah, ini contoh ya, contoh sistematika laporan dalam SE 54. Nah, agak berbeda dengan contoh penilaian dari KJPP. Di sini lengkap sekali, terinci sekali, detail sekali. Ini contohnya, dia lengkap dari step by step dan seterusnya. Nah, ini contoh sistematika laporan. Mau mencontoh yang mana? Ya silahkan teman-teman penilai mencontoh yang mana, silahkan saja. Tidak terpaku harus sesuai SPI, harus sesuai dengan KJPP, harus sesuai SE 54, tidak. Yang menurut teman-teman mungkin terinci bagus, silahkan yang pakai terinci. Terincinya mungkin sesuai dengan KJPP, sesuai dengan SE 54, dipersilahkan. Gitu. Yang penting ketentuan dalam penulisan laporan itu semua terpenuhi. Ada identifikasi masalah, ada analisis, ada pendekatan yang digunakan dalam penilaian, termasuk rekonsiliasi dan hasil nilai yang single value atau nilai tunggal. Nah, ini sistematika laporan penilaian. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, yang harus teman-teman pahami, kualitas laporan itu menunjukkan kompetensi pembuat laporannya seperti apa. Mengapa seperti itu? Karena laporan penilaian merepresentasikan diri terhadap pembaca laporan tentang bagaimana pembuat laporan ini berpikir. Bagaimana pembuat laporan mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data. Serta bagaimana dia menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi nilai. Sehingga pola pikir kita, cara kita mengumpulkan, cara kita mengolah, itu akan kita tuangkan dalam laporan penilaian tadi. Nah, ini sehingga kita tahu nih, kualitas teman-teman jelek, biasa aja, mungkin expert, itu bisa dilihat dari laporan penilaiannya. Atau termasuk juga kertas kerja penilaiannya seperti apa. Gitu. Nah, ini yang tidak kalah penting. Sehingga usahakanlah membuat laporan yang benar-benar sesuai ketentuan. Kenapa? Karena kita dilihat dari laporan kita, kertas kerja kita, cara kita melakukan penilaian itu dinilai di sini. Gitu. Ketika laporannya sudah tidak menarik, cara mengolah kertas kerjanya mungkin juga tidak bagus, ya sudah. Maka kita bisa dilihat, kualitas penilaiannya tidak kompeten di sini. Seharusnya dia tidak kompeten menilai properti, menilai bisnis intangible, dan seterusnya. Sehingga pemberi tugas akan memberikan tugas kepada penilai lain. Itu yang dianggap lebih kompeten. Nah, inilah makanya mengapa kualitas laporan menunjukkan kompetensi pembuat laporannya. Oke, nah untuk pembahasan kali ini, materi-materi kali ini bahannya cuma 2, dari KPSPI dan SE 54 PJ 2016. Oke, ini bahannya cuma 2, sedikit sekali terkait dengan referensi-referensi terkait laporan penilaian. Kalau referensi terkait dengan kertas kerjanya, cara menilainya, konsepnya, materi itu banyak sekali. Tapi kalau yang terkait rekonsiliasi, termasuk juga pembuatan laporan penilaian, itu sedikit sekali referensinya. Nah, ini saya hanya menemukan di 2 sini, KPSPI dan SE 54.
Oke, mungkin itu saja teman-teman. Jika ada komentar, pertanyaan, tanggapan, sanggahan, atau bahan diskusi, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita akan bahas ketika pertemuan online. Mungkin itu aja dari saya terkait rekonsiliasi dan laporan penilaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.